Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Febrika Anjola dengan NIM 210422245 dalam mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proses perencanaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Nah, pada sub pembahasannya itu akan membahas mengenai ekologi dan lingkungan hidup, konsep pemanfaatan, pengelolaan lingkungan hidup, kualitas lingkungan hidup, klasifikasi dan siklus sumber daya alam, dan yang terakhir analisa dampak lingkungan secara umum. Nah, prospek perencanaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan melibatkan beberapa konsep dan aspek seperti yang pertama, ekologi dan lingkungan hidup. Pengetahuan tentang ekologi dan lingkungan hidup menjadi dasar dalam memahami hubungan manusia dengan alam. Hubungan aktivitas manusia dengan proses-proses alam yang berdampak pada masalah lingkungan hidup, pencemaran, dan kesehatan lingkungan. Nah, pada poin kedua yaitu konsep pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya perpetual, renewable research, non-renewable research, and potential research. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak merusak lingkungan hidup. Nah, sumber daya alam yang dimaksud itu diantaranya berupa sumber daya alam hayati dan non-hayati. Perpetual, sumber daya ini berasal dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan non-hayati ini berasal dari benda mati seperti air, batu, dan udara. Lalu ada sumber daya alam materi, energi, dan ruang. Nah, ini hanya digunakan untuk fisiknya saja seperti besi, kayu, dan emas. Sumber daya alam energi digunakan dengan memanfaatkan nilai kegunaannya sebagai energi seperti minyak bumi, gas bumi, dan sinar matahari. Sumber daya alam ruang dimanfaatkan untuk ruang tempat tinggal atau tempat hidup. Nah, ada juga yang disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini yang dapat diperbarui adalah yang mampu melakukan pembentukan baru dalam waktu cepat seperti air, udara, dan sinar matahari. Sedangkan yang tidak diperbarui itu jumlahnya statis karena tidak ada penambahan dibandingkan dengan umur manusia seperti minyak bumi, batu bara, dan emas. Lalu ada juga yang disebut dengan sumber daya alam ekonomis dan non-ekonomis. Sumber daya alam ini memiliki nilai ekonomis dan nilai jual seperti logam mulia, minyak bumi, dan batu bara. Sumber daya alam non-ekonomis ini tidak memiliki nilai ekonomi karena dapat diperoleh secara langsung dari alam melalui proses apapun seperti udara dan sinar matahari. Tapi pemanfaatan sumber daya ini harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak merusak lingkungan hidup dan menjaga kesinambungan ketersediaannya. Lalu ada yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup ini adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lalu ada yang disebut dengan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua stakeholder. Lalu ada klasifikasi dan siklus sumber daya alam. Sumber daya alam ini terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati secara keseluruhan yang akan membentuk ekosistem. Sumber daya alam harus dikelola dengan bijaksana agar berkesinambungan ketersediaannya tetap terjaga. Lalu pada analisa dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dalam mengelola sumber daya alam, perlu diperhatikan keseimbangan antara tingkat pembangunan dan kelestarian sumber daya alam agar tidak merusak lingkungan hidup. Selain itu, perlu dilakukan konservasi sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan. Ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.